Yuk kembali lagi di AutoNet Max dengan Audi. Kalau kalian pikir gua datang ke Mandalika cuma buat touring naik motor, salah. Karena weton gua air hari ini, jadi gua nyobain ini, motor di dalam air. Sorry, di atas air. Ini adalah Wave Runner Yamaha dan experience-nya unik banget. Kalian mau tahu? Check it out. Kita ngomongin soal desainnya. Desainnya Wave Runner tuh selalu sporty ya, selalu tajam-tajam, selalu bukan aerodinamik ya, hidrodinamik. Karena dia harus bisa membelah air, harus bisa membelah ombak. Lihat lambungnya, lihat slicknya gitu kan, dan dia semuanya terbuat dari kalau nggak semacam fiberglass ya, plastik fiberglass gini. Juga dikasih kayak rubber gini supaya kalau ada benturan segala macam, dia nggak terlalu langsung merusak bodinya. Tangki bensinnya di sini. Ini tangki bensinnya, dia masih pakai nggak pakai premium sih ya, dia masih pakai bensin biasa karena mesinnya basicnya adalah mesin kayak mesin mobil atau mesin motor biasa, tapi ini cc-nya gede. Pindah ke bagian atasnya, di sini juga masih ada bagasinya, frunk kalau anak-anak zaman sekarang mobil listrik ya, karena dia ada bagasi di depan sini. Dia lumayan lah ya, nggak anti air banget yang model yang ini. Ada yang model yang lebih gede, yang 1800 atau 1900 cc, itu kompartemen depannya itu lebih anti air. Yang ini cukup lah buat naruh barang-barang kalian. Ini kalian bisa tutupin, diikat dengan karet seperti ini. Nah, pindah ke bagian sampingnya. Kuncinya mana bang? Kuncinya ini bang. Kuncinya cuma gini doang. Dan kalau kalian naik motor ini atau naik Wave Runner ini gitu kan ibaratnya kan, ini tinggal kalian colok gini, ya, dia keangkat, dia langsung bisa di starter. Tombol starter di sini hijau, tombol stop engine, cut engine-nya ini yang merah. Ya, di sini ada MID. Ya, di sini ada MID. Kebetulan yang versi ini dia tidak punya rem, atau dia bukan punya rem ya, dia tidak punya tuas mundur. Jadi biasa ada tuas mundur di sebelah kiri dan ada tuas gasnya di sebelah kanan. Iya, tuas ya. Gua ngomongnya bukannya throttle, tapi tuas, karena kalau gaspolnya Yamaha begini, di sini nggak berlaku karena lu harus begini. Dan ini lu harus iketin ke tangan lu. Kenapa? Kalau lu jatuh naik Wave Runner ini, kuncinya akan otomatis kecabut dan Wave Runner-nya akan mati. Biar dia nggak kabur ninggalin lu di tengah laut. Ngeri kan? Ngeri banget. Posisi duduknya kayak gimana kalau ada yang nanya? Posisi duduknya kayak motor-motor Maxi-nya Yamaha, kayak X-Max atau N-Max tuh. Selonjoran, ya kan? Makanya istilahnya mungkin sama ya naik Wave Runner sama naik motor-motor Maxi kayak gitu. Relax. Kaki kalian bisa taruh di depan atau agak belakangan dikit untuk jaga stabilitas ketika lagi di lautan. Stangnya agak tegak ya. Cuman ada beberapa tipe yang bisa diatur stangnya maju mundur atau naik turunnya kayak teleskopik lah ibaratnya. Yang ini kebetulan fix, ini versi entry-nya, dan ini kursinya cuma bisa muat untuk 2 orang, jadi bisa boncengan satu. Ada beberapa tipe yang bisa sampai 3 orang, kayak tipe-tipe yang cruiser, mesinnya juga jauh lebih gede, 1800 atau 1900. Ini 1300 cc saja. Dan bawahnya injakan kakinya ada kayak semacam pad supaya nggak licin. Mesinnya 1300 cc, udah kayak SGC ya, tuh lihat tuh. Kayak Agia. Kayak Agia kata si masnya tuh. Tapi lebih gedean ini Agia kan? Ya, ini lebih powerful. Dia taruhnya melintang karena nanti propellernya, jetnya itu di belakangnya tuh, sebelah situ. Bedanya sama mesin-mesin mobil biasa apa? Dia ada seal di gearboxnya untuk mencegah air masuk ke atas. Kalau kalian penasaran cara dia bergerak seperti apa, lihat tuh. Dia ada nozzle, dia akan nyemburin. Di dalamnya memang ada propeller digerakkan oleh mesin di bagian tengahnya. Dan uniknya Yamaha ini adalah untuk beberapa Wave Runner yang punya tuas mundur, dia bisa mundur, tapi mundurnya itu bukannya di reverse. Jadi si throttle-nya ini, nozzle-nya ini bukannya dikebawahin dibalikin gitu, tapi dia mencarin ke kanan kirinya. Sehingga mundurnya jauh lebih stabil dibandingin Wave Runner dari merek lainnya. Nah, ini tipe yang FX Cruiser 3 seater 1800 cc. HO ya, FX HO, high output. Kalian lihat bentuknya juga lebih sleek, lebih gede, lebih powerful. Jadi memang tipenya macam-macam ya, Wave Runner ini. Seperti kalian lihat tipenya macam-macam. Jadi ini sebenarnya sebutannya adalah PWC, Personal Watercraft. Jadi kapal untuk personal. Tipe yang mahal ini dia ada audionya.
Ada spion, ada audio. Panel indikatornya juga lebih keren ya. Ada speednya. Nah, kalau ini tipe GP 1800R SVHO, jadi supercharge ya engine-nya ya. 1800 cc supercharge, tapi dia bukan tipe cruiser, dia sedikit lebih slick, lebih ramping. Nah, sekarang kita sampai di ridingnya. Unik nih naik Wave Rider. Jadi beda ya, kalau motor gasnya kan kita dipuntir ya. Tapi kalau di Wave Runner ini tuas gasnya itu ditarik. Jadi kayak narik tuas rem depan motor lah istilahnya. Nah, kalau udah ditarik gitu si Wave Runner akan maju, dan kalau pertahanan kecepatan itu tinggal tahan aja tuasnya. Nah, kalau berhentinya gimana? Ya simple, lepas aja tuasnya. Karena kan kita di atas air. Maka kalau lepas gas si Wave Runner akan otomatis berhenti. Simple banget kan? Cuman ada satu lagi nih keunikannya. Kalau like Wave Runner tuh mau belok tajam-tajam gitu kan, kita tuh malah harus ngegas, bener-bener harus ngegas. Kalau kita nggak ngegas, dia malah ngelambat dan nggak imbang, malah jatuh. Karena baik lagi, kita lagi di atas air. Jadi hambatannya kalau si Wave Runner ini lagi belok, itu jauh lebih gede, malah bikin nggak imbang. Jadi mau belok, gas wae. Nah, setelah main lumayan lama, kita jadi biasa nih. Dan kalau main Wave Runner ini, kita harus pinter milih ombak atau milih permukaan air. Kalau kagak, ridingnya tuh jadi kasar, kayak lompat-lompat jeduk-jeduk gitu loh, jadi nggak stabil juga. Nah, begitu kita bisa pilih-pilih ombak gitu yang nggak tenang gitu kan, itu jadi ridingnya nyaman banget. Apalagi kalau pakai yang ukurannya gede tuh, yang model-model yang gede tuh, yang kayak touring begitu, itu lebih bisa atau lebih tahan sama ombak-ombak kecil. Dan kalau lagi main rame-rame, misalnya kayak gini nih, grup gini nih, itu paling males kalau kita di belakang dan di depan kita ada Wave Runner lagi. Itu ombak dari Wave Runner depan itu bikin kita nggak imbang, bikin jadi gebuk lah, nggak enak lah. Jadi lagi-lagi, kalau main Wave Runner, kita harus pinter-pinter milih ombak yang ada di depan kita atau milih permukaan laut di depan kita, biar smooth dan seru. Seru kan main ini? Puas banget gila main Wave Runner di Pantai Senggigi di Lombok. Jadi kita sampai pada kesimpulan dari video ini. Jadi ternyata Yamaha nggak cuma punya motor aja atau alat musik aja. Dia juga punya line up atau seriesnya Wave Runner yang seru banget kalau dipakai, seneng-seneng kalau kayak gini. Atau buat personal transporter juga lah ibaratnya lah. Kalau kalian pindah-pindah resort ke resort atau island hopping lah, ini cocok banget. Untuk versi yang standar, yang EX ini harganya mulai 260 jutaan. Harganya tahun ini ya. Tapi untuk versi-versi yang tinggi-tinggi, yang pakai turbo, supercharger, yang gede, yang cruiser, itu bisa sampai sekitar 480-490 jutaan. Worth the money nggak? Kalau kalian demen water sport, harusnya sih ini worth the money banget. Nah, kira-kira itu aja video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe kalau kalian belum subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off dari Senggigi, Lombok. Bye-bye!